Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ahabbul biqa ilallahi masajiduha, itu tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya untuk bersama pelajari tentang perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia, terlebih untuk kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan sebagaimana biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Itu kitab yang menjelaskan tentang matan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan dari pembahasan babun majaa fil istisqa bil anwa, bab tentang apa yang datang pembahasan dalam istisqa bil anwa, yaitu meminta hujan melalui bintang-bintang, dan kita telah selesaikan bab tersebut. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada bab yang setelahnya, yaitu tentang bab yang beliau rahimahullah ta'ala, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mendatangkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bahasanya bab ini adalah bab tentang al-mahabbah, itu bab tentang mahabbah. Silahkan yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Babu qaulillahi ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Al-ayatah. Ya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan babun, itu bab tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, al-ayah. Dan sempurnanya dari ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia, yang artinya
dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah atau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. Itu andat, jamak dari nid, dan min di sini adalah min tabaid. Itu menunjukkan dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. Kemudian yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut ya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman ya sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu ya mereka melihat ketika mereka itu id yarawna al-'adzab, itu ketika mereka melihat azab ya mereka akan mengetahui bahwasannya annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada hari kiamat. Ya kekuatan itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala wa annallaha sadidul adzab. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat azabnya. Allah Subhanahu wa taala ya sangat berat azabnya. Ini ya kesempurnaan ya dari ayat, sehingga apa? Lanadim, mereka akan menyesal ya karena dahulunya mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah sebagaimana ya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir nantinya di hari kiamat ya bahasanya mereka mengetahui bahasanya semua kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras siksanya ya sehingga mereka menyesal. Ya kenapa tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mereka berbuat kedzaliman. Dan Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan itu ketika mereka ini berbuat kedzaliman itu ketika bittikhatil andad, itu ketika mereka mengambil tandingan-tandingan. Ya, kemudian apa? Wal inqiyad li ghairi rabbil ibad, dan mereka tunduk kepada selain Rabbnya hamba. Ya, maka mereka apa? Telah berbuat kedzaliman. Oh ya, wa dzalamul khalqa. Kemudian mereka juga berbuat kedzaliman kepada makhluk ya bisaddihim an sabilillah. Itu menjauhkan manusia ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa berusaha untuk ya memberikan mudarat kepada manusia. Maka ini kedzaliman yang mereka telah lakukan. Kemudian ya ayat ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya, dalam Al-Qaul Al-Mufid ya bahwasanya tarjamah ini atau judul bab ini ya adalah bisa dikatakan ya ini adalah dalam bab yaitu al-mahabbah ya, wa yumkin ayyuna bihadhi tarjamah yaitu bab al-mahabbah. Itu mungkin ya dimaksudkan dengan judul ini adalah bab tentang mahabbah. Dan mahabbah itu yaitu kecintaan adalah merupakan pokok pada semua amalan. Ini pokok semua amalan. Wa aslul a'mal kulluha huwal mahabbah. Jadi pokok ya sumber akar ya dari amal itu semuanya adalah al-mahabbah. Karena manusia atau insan itu adalah beramal melainkan ya kepada siapa yang dia cintai. Ya, imma itu mungkin bisa karena untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak mudarat. Maka ya apabila dia mencintai sesuatu atau mengamalkan sesuatu, maka dia
sungguhnya telah mencintainya. Ya, apabila seorang yang lapar, ya, kemudian dia menyukai atau mengharapkan makanan, begitulah seorang yang sakit itu membutuhkan atau mengharapkan kesembuhan, itu menyukai, yaitu untuk mendapatkan obat sebagai contohnya. Sehingga apabila seorang mengetahui cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia akan benar-benar untuk mewujudkannya. Dan ibadatullah mabniyatun alal mahabbah. Jadi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu terbangun di atas mahabbah. Bahkan ya itu merupakan apa? Hakikatul ibadah. Jadi mahabbah itu merupakan hakikat atau sejatinya dalam ibadah. Ini ibadah yang sejatinya. Ibadah yang ya sesungguhnya. Karena apabila seorang itu beribadah dengan tanpa mahabbah, maka jadilah ya ibadah tersebut ya seakan-akan hanyalah kisr, itu hanyalah itu kulit saja. Itu Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan itlau ta'abbatta biduni mahabbah, itu apabila engkau beribadah dengan tanpa mahabbah, sarat ibadatuka kisran la ruha fiha. Itu jadilah ibadahmu itu kisran, itu apa? Hanya sekadar kulit, ya la ruha fiha, itu tidak ada ruh ya padanya, yaitu apa? Penghambaan atau peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang itu beribadah ya di dalam hatinya itu atau mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin mencapai ya surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan menempuh jalan-jalan yang menghantarkan kepada yang demikian itu. Ya, maka oleh karena ini tatkala orang-orang musyrik ya mereka itu mencintai sembahan-sembahan mereka ya sehingga apa? Menyampaikan yaitu kecintaan tersebut ya kepada apa yang mereka telah menyembahnya dari selain Allah ya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka ya menjadilah mereka orang-orang yang merugi. Ya, menjadilah mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Kemudian dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ya tentang munasabatul bab li kitab tauhid, ya kesesuaian bab ini ya kesinkronan dari bab ini terhadap kitab tauhid, itu lamma kanat mahabbatuhu subhanah ya aslu dinil Islam wa bikamaliha yakmulu dinul insan. Tatkala mencintai Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pokok dari agama Islam, ya maka dengan sempurnanya kecintaan maka sempurnalah agama hamba. Dan juga dengan kurangnya ya akan kurang ya tauhidnya hamba. Ya nabbahal musannif ala dzalika bihadzal bab. Maka penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya menjelaskan ya dalam bab ini. Jadi ya disebutkan dalam Ghayatul Murid ya bahasanya maksud dari judul ini adalah penjelasan bahwasanya mahabbah itu ahadu anwa'il ibadah. Ya, jadi al-mahabbah itu adalah salah satu dari jenis-jenis ibadah. Bahkan ya mahabbah itu min usulil ibadah. Jadi mahabbah itu adalah termasuk dari ya pokok dari ibadah. Ya, maka oleh karena ini ya barang siapa yang dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah, ini mencintai ya Allah kemudian bersamanya selainnya atau mencintai selainnya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Dengan kesyirikan yang paling besar yang mengeluarkan dari agama, atau yang disebut apa? Asyirku fil mahabbah, yaitu kesyirikan dalam hal kecintaan, ya kesyirikan ya dalam hal ya kecintaan. Kemudian ya di sana ya sebetulnya ada yang membagi tentang ya al-mahabbah ini. Ya, mahabbah ini ya kalau antum bisa melihat dari kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya bahwasanya di sana mahabbah itu terbagi menjadi dua, mahabbah ibadah
Kemudian yang keduanya adalah mahabbah laisa bi abadah, ya fi dzatiha, pada zat, asal zatnya itu bukan ibadah. Dan nanti yang pembagian yang kedua ini ya terbagi menjadi beberapa macam. Ya, tapi mungkin untuk menyingkat waktu ya mungkin bisa ya dibaca sendiri, yaitu tentang ya pembagian tentang ibadah. Itu di sana ada mahabbah ibadah, yaitu bahasanya yang mengharuskan seorang itu untuk merendahkan diri dan mengagungkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi ya larangannya. Dan ini adalah mahabbah, ini adalah mahabbah khassah, yaitu mahabbah yang harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencintai selain Allah ya bersama dengan Allah, ya maka dia telah berbuat kesyirikan, yaitu kesyirikan dalam ibadah. Maka ya di antara definisi yang diberikan oleh ulama ya tentang kesyirikan itu adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Di antara definisi dari syirik itu adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billah, yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala ya terhadap Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu adalah merupakan kekhususan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya apabila ya seorang mengetahui definisi kesyirikan, yaitu syirik akbar, maka ya seorang muslim, seorang hamba itu mengetahui ya supaya dia untuk menjauhinya. Kemudian andada itu amsalan wa nudhara. Jadi ya andad itu adalah amsal wa nudhara, yaitu ya tandingan-tandingan, itu semisal ya, itu semisal, yaitu misal-misal bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Ya yuhibbunahum kahubbillah ay yusawun ya yusawunahum billah bil mahabbah wa ta'zim, yaitu mereka menyamakan ya tandingan-tandingan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaan dan di dalam pengagungan. Ini yang mahabbah, yaitu yang pertama tadi, yaitu mahabbah ibadah. Sedangkan mahabbah ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mahabbah yang bukan ibadah itu diantaranya yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ya al-mahabbah lillah wa fillah, yaitu mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang diperintahkan untuk mencintai Rasulullah SAW, ya para anbiya dan rasul, ya untuk mencintai para anbiya dan rasul, wasiddiqin orang-orang yang jujur, wasyuhada ya para syahid, wasalihin dan juga orang-orang saleh. Atau ya seorang itu mencintai amalan seperti seorang mencintai salat, ya itu mencintai salat, ya Bilal arihna bisalah, yaitu misalnya itu karena kecintaan Rasulullah SAW terhadap salat, ya ini sebagai contohnya. Atau mencintai zakah ya dan juga amal kebaikan dan selain yang demikian itu. Maka ya ini termasuk dari kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada mahabbah, yaitu isfaq wa rahmah. Misalnya seorang ayah mencintai anaknya, ya seorang ayah mencintai anak kecil, ya seorang ya yang mencintai orang-orang lemah, yang mencintai ya membantu, ingin bantu ya orang-orang yang sakit. Ini adalah mahabbah isfaq, yaitu ada rasa kasih sayang, ya belas kasih. Kemudian di sana ada mahabbah ijlal wa ta'zim, ya itu ijlal wa ta'zim ini la ibadah, bukan ibadah. Misalnya seorang anak menghormati atau mencintai orang tuanya, ya seorang murid mencintai gurunya, ya seorang muda mencintai yang tua, ya dan semisalnya. Kemudian di sana ada ya mahabbah tabiiyah, ya secara tabiat itu mencintai seorang yang lapar, menginginkan ya makanan, minuman, pakaian, tunggangan, tempat tinggal, ya dan semisalnya. Kemudian di sana ada ya kecintaan terhadap perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah itu apabila nanti diniatkan dengannya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala,
maka akan menjadi ibadah. Ya, akan menjadi ibadah. Misalnya seorang ya menziarahi orang tuanya, kemudian apa? Ini adalah bentuk sebagai birrul walidain, maka itu akan ya bernilai ibadah. Atau seorang makan. Ya, seorang makan itu adalah perkara yang mubah. Kemudian dia berharap ya bahwasanya dengan makan ini akan bertujuan menguatkan dia dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi ibadah. Begitu pula hubbiba lin nabi an-nisa wat-tib. Ya, bahasanya Rasulullah SAW itu mencintai mencintai istri-istrinya dan juga mencintai at-tib. Apa tib? Minyak wangi. Ya, ini juga apabila diniatkan ibadah, maka itu akan bernilai sebagai ibadah. Ini tentang pembagian ibadah. Kemudian yuhibbunahum kahubbillah. Ya, yaitu tadi menyamakan. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada kecintaan ashabil andad lillah. Daripada kecintaan orang yang mencintai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau min hubbi ashabil andad li andadihim, atau kecintaan orang yang menyembah tandingan-tandingan itu kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, kepada tandingan-tandingan mereka. Maka ayat ini secara global itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik di dunia. Ya, dan apa yang ada pada mereka di akhirat dari azab. Ya, karena diancam di akhirat akan mendapatkan azab. Ya, di mana karena mereka telah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala amtalan, itu tandingan, dan juga nudhara. Itu lawan. Ya, tandingan itu semisalnya dari min khalqihi, dari makhluknya, yusawunahum billah fil mahabbah wa ta'zim. Itu menyamakan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaan, di dalam pengagungan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka mengikhlaskan mahabbah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka mengikhlaskan hanya kepada Allah semua dari macam-macam ibadah. Karena ibadah itu adalah salah satu jenis dari ibadah. Ya, kecintaan itu, mahabbah ini adalah merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Kan ibadah banyak kan? Apa ibadah yang lain misalnya? Khauf, kemudian khusyah, khauf yang disertai dengan ilmu. Kemudian doa, roja, roja, kemudian berdoa, dan yang semisalnya dari jenis-jenis macam ibadah itu banyak disebutkan. Jadi al-mahabbah ini adalah salah satu bentuk dari ibadah. Salah satu bentuk dari ibadah. Kemudian ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita diambil faedah dari ayat ini? Silakan. Ma yustafadu minal ayati anna man ittakhadha niddan tasawa mahabbatahu bi mahabbatillahi fahuwa musyrikun asyirkul akbaru. Iya, bahasanya man ittakhadha niddan, barang siapa yang telah menjadikan tandingan, maka sama kecintaan dia itu tasawa mahabbatuhu bi mahabbatillah. Jadi kalau ada yang mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sama kecintaan kepada tandingan tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dikatakan bahwa musyrikun asyirkal akbar, maka dia telah berbuat kesyirikan dengan kesyirikan yang paling besar. Kesyirikan yang paling besar itu dinamakan syirik akbar. Orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan Allah. Terus anna minal musyrikin man yuhibbullaha hubban syadidan wa la yanfa'u dzalika illa bi ikhlasil mahabbati lillah. Ya, bahwasanya dari orang-orang musyrik yang mereka mencintai
Subhanahu wa taala, ya, minal musyrikin man yuhibbullah. Itu mencintai Allah dengan cinta yang sangat, ya, yang sangat dalam. Jadi orang musyrik juga ada orang yang mencintai Allah. Saya ini mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat apa? Yang sangat dalam. Tetapi apa? Wala yang fa'udzalika. Tetapi yang demikian itu tidak mendatangkan manfaat untuknya, kecuali seorang itu apa? Ya, mengikhlaskan kecintaannya hanya pada Allah. Karena kalau sudah namanya musyrik berarti apa? Telah menjadikan, ya, selain Allah sebagai apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga asyrak, musyrik. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ana aghna syuraka. Ya, enggak butuh kepada sekutu, ya. Jadi apabila seorang itu beribadah itu, ya, hanya mengikhlaskan ibadahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya, ya, supaya dia mengikhlaskan ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matanya ثم قال مؤلف وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الآية ورسول الآية. Iya, jazakallahu khair. Kemudian beliau rahimahullah taala mendatangkan dalil yang kedua, ya, tentang mahabbah ini. Ya, tentang mahabbah ini itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah. Ya, yang terdapat dalam surat At-Taubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, katakanlah, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu supaya menyampaikan kepada umatnya. Ya, qul wahai Muhammad, itu apa? In kana abaukum. Itu supaya dikatakan kepada umat manusia, in kana abaukum wa abnaukum. Ya, jikalau itu bapak-bapak kalian dan juga anak-anak kalian, hingga, ya, firman-Nya Allah taala tadi kita baca secara sempurnanya. Itu apa? In kana abaukum. Berapa ini? Pertama, nanti akan dihitung oleh Syekh Shalih Fauzan. Wa abnaukum, yang kedua. Wa ihwanukum, yang ketiga. Itu apa? Abaukum wa abnaukum, yaitu apa? Anak. Kemudian ihwan, ini saudara kalian. Wa azwajukum, ya, istri-istri kalian. Berapa ini? 4. Kemudian apa? Wa asyiratukum, ya. Wa asyiratukum, yaitu dari asyirahnya, dari keluarga besarnya. Kemudian apa? Wa amwalun iqtaraftumuha, yaitu harta yang kalian apa? Mengusahakannya, ya. Harta yang apa? Kalian usahakan. Ya, keenam, wa tijaratun tasawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya. Kemudian ketujuh, ya, ini. Kemudian yang kedelapan, wa masakinu tardaunaha, dan juga tempat-tempat tinggal yang kalian meridhoinya. Ini apa? Ahabba ilaikum minallah, ya, itu lebih kalian cintai dari Allah, ya, wa rasulih, ya, dan rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan juga berjihad di jalannya. Kemudian ancamannya apa? Fatarabbasu. Ya, fatarabbasu ini adalah, ya, fi'il amr, tapi faedahnya apa? At-tahdid. Apa tahdid? Ancam, ya, mengancam. Ya, itu adalah bentuknya, ya, ancaman. Ya, bentuknya adalah fatarabbasu, maka tunggulah kalian hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah Subhanahu wa taala, ya, memutuskan perkaranya. Ya, memutuskan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah, ya, memberikan petunjuk, ya, orang-orang yang fasik. Ya. Itu kesempurnaan dari ayat. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan asiratukum, ya, asirah. Ini adalah siapa? Akribaukum. Ya, ma'khudun minal isyrah. Nanti kerabat-kerabat kalian, ya, keluarga kalian, itu diambil dari minal isyrah. Isyrah itu apa? Ya, masih terdapat hubungan, ya, isyrah, ya, bainaz zauj wa zaujah, maksudnya hubungan antara suami dan istri. Dari isyrah itu keluarga kalian, ya, kerabat kalian. Kemudian iktaraftumuha, itu adalah iktasabtumuha, itu yang kalian apa? Usahakan, yang kalian mengusahakannya. Kemudian apa? Kasadaha fawata waqti nafakiha, itu apa? Kalian yang takut apa? Ketika laris-larisnya, laku-lakunya. Nafak itu ketika laris, laku. Warwajah, itu rawajah juga laris.
ya, ketika laku, ya, kalian apa? Takutkan. Wa masakin, itu manazil, itu tempat tinggal. Maskan itu berarti apa? Tempat tinggal. Manazil rumah. Berarti apa? Sama. Maknanya adalah apa? Tempat tinggal. Tardaunaha yaitu apa? Tu'jibukum al-iqamatu fiha, yaitu kalian meridhoinya, kalian ridho terhadapnya, itu tu'jibukum apa? Al-iqamatu fiha. Ya, membuatmu takjub, ya, membuat kalian apa? Ya, takjub. Karena seorang itu ketika melihat rumahnya, bisa membangun rumahnya dengan indah, ya, dengan hiasannya atau ya dengan apa saja yang bisa, ya, itu merasa takjub. Kemudian ya, betapa indahnya rumahku, ya, seperti ini, itu ahabba ilaikum, itu lebih kalian apa? Lebih kalian cintai, ya. In kanat hadhil asya ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilih. Ya, perkara-perkara ini 8 tadi yang disebutkan itu lebih kalian cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan jihad, ya, di jalannya. Fatarabbasu, apa tarabbus, ya, itu apa? Intadhiru, ya, maka tunggulah, ya, tunggulah ma yahullu bikum min iqabi, maka tunggulah kalian apa yang akan mengena, ya, apa yang akan apa? Akan jatuh kepada kalian atau akan apa? Akan terjadi pada kalian min iqabi, itu dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ayat ini secara global, ya, dari sini amarullah nabiyya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya ayyatawa'ada man ahabba hadhil asnaf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya, makanya tadi apa? Kul ke siapa? Muhammad. Ya, untuk apa? Menyampaikan kepada orang-orang berikut ini, man ahabba hadhil asnaf. Itu orang-orang yang mencintai jenis-jenis ini. Itu jenis yang 8 tadi. Fa'atharoha, lebih apa? Mengutamakannya, mengunggulkannya. Ya, mengunggulkan semuanya, au ba'daha, ya, atau sebagiannya dibandingkan apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan wa rasuli. Itu mungkin cetakannya keliru kan? Ya, ala hubbillah wa rasuli. Itu cetakannya ya keliru. Ya. Kemudian apa? Kemudian siapa yang cetakannya lain? Ada yang punya cetakan lain selain ini? Cetakannya apa setelah itu? Ala hubbillah wa rasuli terus? Wa rasih terus setelahnya? Hah? Wa fa'ala. Ya. Wa fi'li seharusnya. Ya, itu atopnya ke hub. Ya, wa fi'li ma aujaballahu alaih, dan melakukan apa yang Allah wajibkan padanya, minal a'mal, ya, dari amal-amal yang apa? Dia mencintainya dan dia meridhoinya, seperti apa? Berhijrah dan berjihad dan semisal yang demikian itu. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Memulai dengan aba. Memulai apa? Dengan bapak. Yang pertama. Kemudian apa? Wal abna yang kedua, wal ikhwan yang ketiga, wa kadzal asdiqa, ya, ikhwan, saudara-saudara, meliputi yaitu kawan-kawan, wa nahwihim, ya, dan yang semisal mereka. Famani da'a mahabbatallah, barang siapa yang mengklaim, ya, menyatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa hum yuqaddim, sedangkan dia, ya, sedangkan dia atau namun dia mendahulukan mahabbata hadhil asya, itu mengedepankan, mendahulukan kecintaan terhadap perkara-perkara ini, ala mahabbatihi, itu atas kecintaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kadzibun, maka dia ini adalah, ya, pendusta. Ya, waliyang tadhir, dan supaya dia menunggu apa? Waliyang tadhiril uqubata, dan supaya dia menunggu yaitu siksa atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kesesuaian ayat ini terhadap bab ini, ya, pendatangan ayat ini terhadap bab, ya, beliau mendatangkan dalam judul ini yaitu tentang mahabbah, anna fiha wujuba taqdimi mahabbatillah.
Ya, wa mahabbati ma yuhibbuhullahu minal ashkhas wal a'mal ala mahabbati ma siwa dzalik. Itu ya wajibnya mendahulukan ya kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan apa yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, itu mencintai apa yang Allah cintai. Minal ashkhas. Apa ashkhas tadi? Contohnya ya nabinya, al-anbiya wa rusul. Itu supaya kita mencintai al-anbiya wa rusul. Kemudian apa? Siddiqin, ya orang-orang yang jujur. Kemudian wasyuhada. Sebagaimana penjelasan dari siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Wal a'mal. Apa contoh amal tadi? Ya, contoh amal adalah apa? Mencintai amalan. Itu mencintai apa? Amalan kebaikan, salat, zakat, haji, ya dan selain yang demikian itu, ya dan selain yang demikian itu. Kemudian ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedah dari ayat? Ya, silakan. Ma yustafadu minal ayati wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma yuhibbuhu. Iya, itu wajibnya mencintai Allah Ta'ala dan mencintai ya apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintainya. Ya, seperti apa tadi minal ashkhas atau amal saleh. Ya, itu wajib bagi kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mencintai apa yang Allah cintai, baik itu ashkhas seperti para nabi dan anbiya, ya dan juga orang saleh, ya. Kemudian orang jujur, siddiqin, wasyuhada, ya para syahid, ya. Ini atau amal soleh seperti zakat, sholat, ya puasa dan yang lainnya, haji, kemudian dan ya amal-amal soleh yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, Wujubu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. yaitu wajibnya kita untuk mencintai Nabi, itu tadi, ya karena termasuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-wa'idu ala ma kanat hadhihi thamaniyata aw ghairuha ahab kanat hadhihi thamaniyatu thamaniyat. Iya, thamaniyatu Aw ghairuha ahabba ilahi min dunihi. Min dinihi. Min dinihi. Iya, al-wa'id yaitu ancaman atas orang yang apa? Mangkanat hadhihi thamaniyatu, ya siapa yang apa hadhihi thamaniyah yang 8 perkara ini atau selainnya ya lebih apa dia cintai daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai ayah ya melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai saudara melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai istri ya lebih dari cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, mencintai kerabat itu lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai harta, ya, perdagangan, kemudian tempat tinggal itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diancam, ya. Ini diancam oleh Allah ya Subhanahu wa taala apa? Ya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ya Allah Subhanahu wa taala akan ya mendatangkan ya urusannya. Maksudnya apa? Akan memutuskan perkaranya. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, ya dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk orang-orang yang fasik, ya kepada orang-orang yang fasik. Kemudian Qala muallif rahimahullah an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina akhrajahu. iya. Jazakallahu khair. Ini qala musannif yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ya Anas bin Malik, telah lewat juga ya biografinya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, ya tidaklah ya sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Jadi lanya penafian ini adalah penafian lil kamal, yaitu penafian apa? Lil kamal, ya. Karena penafian itu bermacam-macam. Nanti ada ya lisihah dan juga lil kamal. Ya, dan ini tentunya sesuai dengan konteksnya. Ya, sesuai dengan konteksnya. Ya, penafian itu ya sesuai dengan apa? Konteksnya. Kemudian la yu'minu ahadukum di sini penafiannya adalah
ya al-iman al-kamil. Makanya begitu dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, la yu'minu ahadukum ay al-iman al-kamil. Itu keimanan yang sempurna. Bukan apa? Tidak ada imannya sama sekali. Tidak, ya. Nanti bukan penafian as-sihhah. Ya, bukan penafian apa? As-sihhah. Yaitu la yakmul imanu man yada'il iman. Ya, tidak sempurna keimanan orang yang mengaku beriman. Itu apa? Hatta akuna ahabba ilaih. Sehingga apa? Aku, siapa aku? Itu Rasulullah SAW lebih dia cintai min waladihi, dibandingkan atau daripada waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada apa? Ayahnya, wan nasi ajmain, bahkan daripada semua manusia, ditambahi apa? Ajmain. Ajmain sebagai apa? Eroknya sebagai apa? Ajmain. Taukid kan? Ya, sebagai penguat, yaitu apa? Bahkan apa? Dari semuanya. Akhroja. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 15 dan Imam Muslim nomor ya 44. Ya, dan tentunya kecintaan kepada Nabi itu adalah kecintaan syariah. Ya, sebagaimana kita telah ya kita telah baca tadi, yaitu mahabbah lillah wa fillah, yaitu mencintai ya apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik itu orang, yaitu seperti nabi dan rasul, ya siddiqin, atau yaitu amal soleh. Itu sudah kita sampaikan tentang membaca pembagian tentang ya mahabbah, ya, pembagian tentang mahabbah. Dan tentunya walad ini apa? Mencakup apakah laki-laki, perempuan, begitu pula orang tua. Wa walidihi itu baik itu ke atas. Ya, jadi tidak hanya apa? Bapak dan ibu, tetapi juga ke atas. Misalnya seorang itu sangat cintanya kepada kakeknya, ya, mengunggulkan kakeknya, ya, buyutnya, ya, dan sampai ke atas, ya, itu tidak boleh, ya, dibandingkan ya apabila seorang itu apa? Harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kakeknya seorang pahlawan, sudah dicatat sebagai pahlawan nasional misalnya. Kemudian kakekku ini lebih saya cintai daripada Rasulullah SAW. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Maka di sini wan nasi ajmain, ya, itu apa? Ya hatta akuna ahabba ilai, yaitu binas bi ahab, itu khabarnya akun. Sudah. Wan nasi ajmain, yani min atfil am alal khas. Ya, antum dari mana sisi taunya? Wan nasi ajmain. Nas kan lebih banyak kan? Ya, makanya ya dari pengatofan, ya, penyambungan yang umum kepada yang khusus. Kan manusia lebih apa? Umum dibandingkan anak-anak, dibandingkan orang tua, dibandingkan apa? Ya, yang lainnya yang berada di dalamnya. Ya. Kemudian makna ijmali dari hadis ini, Rasulullah SAW mengabarkan, ya, anna ahad, dan bahasanya seorang itu tidaklah dia beriman dengan iman yang sempurna. Ya, yang apa? Yang terlepas dengannya apa? Dhimmatu alladhi tabro'a, ya, alladhi tabro'u bihi dhimmatuhu. Ya, itu tabro'u ya seharusnya, karena enggak ada yang menasabkan kan. Ini alladhi tabro'u bihi dhimmatuhu. Yang bahasanya apa? Tanggungan dia itu terlepas. Ya, jadi lepas tanggungannya. Jadi baro'a, bari'a itu lepas. Ya, dhimmatuh itu tanggungannya. Ya, kemudian wa yastahiq, ya, kemudian apa? Yastahiq bihi dukhulal jannah. Kemudian dia apa? Berhak untuk masuk surga. Ini juga wa yastahiqu, kan enggak ada yang menasabkan. Mana yang menasabkan? Ya. Kadang ya cetakan seperti ini, masalah harokat. Ya, dukhulal jannah itu masuknya ke dalam surga. Hatta yuqaddima. Nah, ini baru ya nasabnya. Sehingga dia itu apa? Mendahulukan mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia itu apa? Mendahulukan kecintaan kepada Rasul. Ya, kecintaan ya dirinya itu kepada Rasul. Ya, mendahulukan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Ala mahabbati akrabin nasi ilai, atas kecintaan orang yang paling dia anggap dekat padanya. Ya, wa ala mahabbati kulli makhluk, dan juga atas kecintaan kepada semua makhluk. Kenapa? Li'anna bisababi sallallahu alaihi wasallam usulul haya al-abadiyah. Karena dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terwujudlah kehidupan abadi. Ya, karena kita mengetahui agama ini melalui siapa?
Rasulullah SAW. Ya, Allah turunkan, Allah pilih Rasulnya, kemudian apa? Ya, pilih para sahabatnya untuk menyampaikan sehingga ya sampai kepada kita, ya, dari tabiin, kemudian atba'ut tabiin dan seterusnya para ulama, ya, kemudian sampai kita ya bisa mengenal agama Islam ini adalah melalui Rasulullah SAW. Ya, sehingga ini adalah ya sebab kita ini mengenal agama Islam. Bahkan ini apa? Ya, sebab nanti kita itu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan apa? Kehidupan abadi. Wal inqad minad dhalal ilal huda. Dan juga bahasanya Rasulullah SAW itu yang menyelamatkan ya kita itu dari kesesatan kepada petunjuk. Iya. Maka wa mahabbatu sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan kepada Rasulullah SAW ya taqtadi, maka ini menuntut apa? Ta'atahu. Ya, maka mencintai atau kecintaan kepada Rasulullah SAW itu taqtadi apa? Ta'atahu. Ya, wallahu ta'ala alam, seharusnya ta'atahu. Ya, menuntut apa? Kecintaan kepadanya. Ya, wattiba'a ma amara bih, dan juga apa? Mengikuti apa yang Rasulullah SAW memerintahkannya. Ya, jadi wa mahabbatu sallallahu alaihi wasallam itu menuntut ta'atahu. Itu maf'ulun bih dari taqtadi. Ya, wattiba'a itu seharusnya tiba. Ma amara bih, dan juga apa? Mengikuti apa yang dia perintahkan. Wa taqdima qaulihi. Nah, ini benar, ya, dan juga mendahulukan apa? Qaulihi, itu perkataannya Rasulullah SAW, ala qauli kulli makhlukin, itu atas ucapan ya semua makhluk, ya, atas ucapan semua makhluk. Iya, ini konsekuensi dari mencintai Rasulullah SAW. Apa konsekuensinya? Mentaati Rasulullah SAW dan juga apa? Mengikuti apa yang ya Rasulullah SAW perintahkan. Ya, kemudian apa? Mendahulukan ya ucapan Rasulullah SAW atas ucapan semua makhluk, ya, atas ucapan semua apa? Makhluk, ya. Bahasanya ini ya diantara hal yang harus diketahui ketika seorang itu mencintai Rasulullah SAW, ya, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan beliau juga ya telah menunjukkan pada kita sekalian itu apa? Bu'itsu li utammima apa? Makarimal akhlak, ya, kepada kita telah menunjukkan akhlak yang mulia, ya, dan juga merupakan sebab kita itu mendapatkan hidayah, ya, dan mendapatkan taklim, ya, dan juga mendapatkan apa? Taujih, yaitu pengarahan ya dari Rasulullah SAW. Ini sebagaimana disebutkan juga ya di dalam Al-Qaulul Mufid ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian munasabatul hadis lil bab, ya, kesesuaian ya hadis ini terhadap bab, ya, terhadap judul dari bab, yaitu tentang mahabbah, ya, itu adalah annafihi dalilan, bahwasanya terdapat di dalamnya itu dalil ala wujubi taqdimi mahabbatir rasul, ya, wajibnya untuk mendahulukan kecintaan ya kepada Rasul SAW ala mahabbati kulli makhlukin, itu atas kecintaan ya terhadap semua makhluk. Ya. Wa anna tahqiqal iman, dan bahwasanya perealisasian dari apa? Iman ini masrutun bidzalik. Jadi perealisasian apa? Ya, perwujudan. Ya, perwujudan keimanan itu disyaratkan yang demikian itu. Ya, disyaratkan yang demikian itu. Kemudian ma yustafadu minal hadits. Ya, apa yang bisa diambil faedah dari hadis? Ma yustafadu minal hadisi wujubu mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimuha ala mahabbati kulli makhlukin. Ya, yaitu wujubu mahabbatir Rasul, ya. Kemudian apa? Dan wajibnya apa? Wa taqdimiha. Ataunya ke mahabbah. Atau wa taqdim apa? Ya, kalau iya takdimin ya. Ya, itu wajibnya mencintai Rasul, wa taqdimiha, yaitu dan wajibnya mendahulukan apa? Kecintaan Rasul itu ala mahabbati kulli makhluk. Ya, wajib mencintai Rasul dan wajib wajib mendahulukan kecintaan pada Rasul itu atas apa? Kecintaan terhadap semua makhluk. Ya. Kemudian
annal a'mala minal imani li'annal mahabbata amalul qalbi wa qad nufiyal imanu amman lam yakunil rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma dzukira. Iya, bahwasanya amalan, ya amalan itu termasuk dari iman. Ya, sebagaimana definisi keimanan itu adalah apa? I'tiqadun bil qalb. Kemudian apa? Wa iqrarun bil lisan. Kemudian apa? Al amal bil jawarih. Ya, itu amalan, itu keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dalam lisan, kemudian apa? Amalan dalam ya anggota badan. Itu perbuatan ya, dengan menggunakan anggota badan. Ya li'annal mahabbah, ya karena mahabbah ini yaitu kecintaan ini adalah merupakan amalu qalbin. Jadi hati itu ada amalannya. Ya, ada amal qalb, ya, itu adalah mahabbah. Mahabbah kan bentuknya apa? Berada di dalam hati. Ya, bentuknya enggak tampak, ya. Bahwasanya apa? Seorang itu mencintai itu adalah di dalam hati dan itu adalah amalannya hati. Ya, wa qad nufiyal iman, ya, dan sungguh akan ditiadakan keimanan itu dari siapa? Amman lam yakunur rasul ahabba ilai. Itu dari orang yang ya Rasulullah SAW itu tidak dia cintai. Ya, tidak dia apa? Lebih tidak yang dia apa? Lebih cintai. Ya, dari apa-apa yang telah disebutkan tadi. Kemudian Anna nafyal imani la yadullu alal khuruji minal islami. ya bahasanya penafian iman itu tidaklah menunjukkan ya seorang itu keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena penafian di sini adalah penafian apa? Kamal. Ya, jadi tadi penafian la yu'minu ahadukum karena apa? Penafian di situ adalah ya penafian kamal. Ini seorang itu tidak sempurna keimanannya. Ya, ini tidak sehingga tidak mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Jadi jangan salah paham yang menjadikan kadang seorang itu kemudian apa? Ya, mengkafirkan saudaranya yang muslim yang dikarenakan apa? Dikarenakan ya perbuatan dosa misalnya. Itu la yu'min coba. Ya la yu'min. Kemudian apa? Ya karena mengartikan bahasanya la penafian sihah, kemudian apa? Terjatuh dalam takfir, terjatuh dalam apa? Ya pengkafiran terhadap ya saudara muslim, ya pengkafiran terhadap saudara muslim. Ini perlu ya dipahami, ya. Makanya seorang itu belajar untuk mengetahui ya makna yang sungguhnya dari kalamnya ulama. Ya, bukan dipahami seorang itu misalnya sudah bisa belajar bahasa Arab sedikit, kemudian apa? Ya tanpa melihat ya ucapan ulama, kalamnya ulama dalam memahami suatu hadis. Ya, dalam memahami suatu hadis. Kemudian Annal imana as-sadiq la budda an yadhhara atharuhu ala sahibihi. iya, bahwasanya iman yang jujur itu ya mesti harus ya tampak atharnya ya atas ya orang yang memilikinya. Ya tunjukkan bahasanya apa? Ya kalau seorang itu benar-benar beriman ya bahasanya atharnya itu pengaruhnya itu tampak pada pemiliknya. Ya tampak pada pemiliknya. Kayak kalau kita baca ini kayaknya terlalu panjang dan nanti kayak kemarin ya lebih dari 1 jam. Ya insya Allah bisa dipahami. Biar ada 2 hadis ini kita baca pada kesempatan yang akan datang. Ya pada kesempatan yang akan datang. Ya sebelum kita akhiri ya kita perlu mengingatkan ya karena mungkin kalau pekan depan ini sudah masuk Dzulhijjah kan. Ya mungkin nggak bisa mengingatkan kecuali dalam majelis ini. Ya sebagaimana yang telah kita sampaikan juga ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Abbas yaitu ma min ayyam ya tidaklah dari hari-hari apa al amalu saleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam ya bahasanya amal-amal saleh itu ya itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam itu dari hari-hari ini yaitu yang dimaksud apa yakni ayyamal asyr yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah. Kemudian para sahabat ya berkata walal jihad fisabilillah. Kemudian qala walal jihad fisabilillah. Ya, tidak pula ya jihad fisabilillah illa rajulun ya melainkan seorang yang apa kharaja bi nafsihi. Itu dia keluar ya membawa dirinya wa mali membawa hartanya
Kemudian apa? Tsumma lam yarji. Kemudian dia tidak kembali min dzalika, ya, dari jiwanya dan juga dari hartanya bisyai'in sedikit pun. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Ini untuk menunjukkan apa? Ya, amal soleh yang dicintai yaitu di min ayyamil ashr. Itu di hari-hari awal dari bulan Dzulhijjah. Karena pekan depan nanti sudah masuk ya bulan Dzulhijjah. Ya, hari Ahad depan itu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Kita ta'awun ya dalam mengingatkan supaya kita memanfaatkan kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang seorang itu bisa ya lakukan, baik itu puasa, ya baik itu sedekah, ya baik itu apa, membaca Al-Qur'an, ya baik itu berkorban, baik itu ya baik itu apa yang lainnya, apa amar ma'ruf nahi mungkar, ya merintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Maka ya kesempatan ya di sore hari ini kita mengingatkan ya supaya kita tidak menyia-nyiakan ya di hari-hari yang mulia ya dengan tanpa amalan ibadah, ya dengan tanpa amalan ibadah, ya karena di sana hingga diperselisihkan mana ya yang dimaksud dari wal fajr walayalin asyr, ya walayalin asyr itu ya di sana pendapat jumhur mufassirin ya yang dikuatkan oleh Abdullah bin Abbas dan juga Tabari dan juga Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya bahwasanya walayalin asyr ini adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah, ya 10 awal dari bulan Dzulhijjah, ya maka kesempatan kita untuk ya beramal soleh dalam apapun bentuknya, mengisi ya hari-hari tersebut ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang perlu kita ingatkan ya, setidaknya kita mengingatkan ya, supaya memanfaatkan waktu kita ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan amal soleh yang bisa kita lakukan. Ya kita cukupkan di sini, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.